Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa 4 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari firman ini, mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berada dalam masalah yang berat, seringkali kita bertanya dalam hati kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Ketahuilah bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam keadaan yang sepertinya tidak ada harapan. Dengan tujuan sudah sejauh dan sedalam apa kesetiaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan putus asa dalam situasi apapun. Saudara yang terkasih, ingatlah dalam Rom 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berhentilah menggerutu dan berkeluh kesah. Sebaliknya, tetaplah tenang dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena hati yang tenang menyegarkan tubuh. Itu tertulis dalam Amsal 14 ayat ke-30a. Dan di situ pula lah letak kekuatan kita sebenarnya. Secara manusia, Yunus, saudara-saudara, tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Tetapi ia masih bisa berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sebagaimana sapaan Tuhan hari ini, saudara-saudara. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam dapat bangkit kembali dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan. Ingat, saudara-saudara, kuasa Tuhan tidak akan bekerja pada iman yang padam. Sekalipun manusia berkata itu mustahil, penyakitmu tidak akan sembuh, rumah tanggamu akan hancur. Selalu ada harapan dan jalan keluar di dalam Tuhan kita. Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun saudara-saudara persoalan kita, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Sebagaimana Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan, Dia pun sanggup menolong kita. Yunus meyakini bahwa Allah adalah pertolongannya. Dia masih percaya bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkannya jikalau Allah berkehendak untuk melakukannya. Inilah iman yang masih dimiliki oleh Yunus dalam situasi yang begitu sulit menghantam kehidupannya. Ucapan syukur adalah ekspresi iman tertinggi, saudara-saudara. Dari seseorang yang mengucapkan syukur berarti menerima sepenuhnya apa yang terjadi dalam kehidupannya. Meskipun hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mempercayakan Allah dan kuasanya bekerja dalam kehidupannya. Sebaliknya mengeluh atau menggerutu merupakan sikap yang tidak menyukai atau bahkan menolak apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang yang mengeluh adalah orang yang menghalangi atau bahkan menolak Allah dan kuasanya bekerja dalam kehidupannya melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah Yunus ini mengajarkan kita
untuk tetap mengucap syukur ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi dalam kehidupan kita. Allah juga menuntut kita untuk taat kepadanya dalam segala hal. Selalulah mengucap syukur. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini. Bapa, izinkan setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan dimanapun berada menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Olehnya mereka akan dikuatkan ketika mereka lemah. Mereka akan beroleh kesembuhan ketika mereka dalam kondisi sakit. Mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka mendapatkan persoalan-persoalan. Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu percayakan setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan kebenaran sapaan ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Shalom buat kita semua.